Bahkan kenapa ada BKPA ya, untuk bantuan kinerja dan bantuan afirmasi, khususnya untuk yang itu adalah untuk penggunaannya pengembangan diri GTK dan Satras. Ini masih digabung tingkat nasional, masih digabung negeri dan swasta. Belum kelihatan ini negeri dan swasta. Jadi kalau dilihat memang baik sih kategorinya ya. Aspek yang terendah itu adalah budaya pengembangan diri GTK dan Satras. Kemudian pola MI, MTS, dan MA-nya juga sama. Tapi nanti kita lihat ya Bapak Ibu, apakah antara negeri dan swasta beda enggak? Gitu. Coba next Mbak. Nah ini grafiknya ya. Coba dipersani ya Bapak Ibu sekalian. MI kita bandingkan negeri dan swasta. Kalau yang warnanya kuning ya, itu ini warna ini kita pilih random ya, tidak warna partai ya Bapak Ibu. Ini yang negeri, ini yang paling banyak itu adalah sangat baik itu dominan yang negeri. Ya. Yang swasta coba bandingkan 51% dengan 28%. Kita sudah main persentase ini ya. Kemudian total dari sangat baik dan baik untuk negeri itu sudah 92%. Tapi masih ada loh negeri yang 1% itu kurang. Negeri yang mana ini? Ada data kaminya. Ya, ada data kalau nanti mau ditelusuri katanya akan dijadikan sebagai data untuk monitoring nih. Ada 7% cukup, 1% kurang. Nah, kalau MI swasta ya, yang mayoritas kategorinya adalah baik. Yang sangat baik 28%. Jadi artinya ketika di rata-rata tadi memang kategori terbanyak adalah baik. Kenapa? Karena mayoritas swasta dominan. 95% ini swasta. Negeri itu sekitar 5%. Jadi kita perlu lihat juga Bapak Ibu sekalian. Mestinya harus ada perhatian. Saya orang luar dari Kemenak ya, mohon maaf ya. Ini harus ada perhatian juga kepada madrasah swasta karena masih banyak 14% itu adalah kategori cukup, 3% kurang. 3%-nya ini dengan 1% ini beda jauh loh Pak angkanya. Ini kan persentase. 3% dari berapa? Itu banyak madrasah swasta itu yang masih kondisinya itu adalah masih sangat kurang. Ya, jangan dilihat persentasenya, oh cuma 1% dan 3%, enggak. Tapi 1% dari berapa, 3% dari berapa. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Ini nanti kalau misalnya di antara Bapak dan Ibu sekalian ingin tahu mana sekolahnya ini, kalau di aplikasi sudah bisa dilihat, ya bagus. Mas Obi, tadi ada masukan dari Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa di aplikasi ini ketika ingin melihat berapa persen yang sudah mengisi, itu katanya baru total ya, nggak bisa di breakdown per jenjang ya Mas. Tapi harus di ekspor dulu gitu ya. Di aplikasi belum bisa ya Mas. Kalau misalnya bagus di aplikasinya pun sudah bisa melihat per jenjang berapa persen untuk MI yang sudah mengisi, berapa persen MTS, bahkan mau dilihat juga antar status, kan tinggal pilihan itu ya, dibuat menu pilihan begitu. Nah kira-kira gitu Bapak Ibu sekalian. Ini untuk MI. Untuk MTS itu polanya sama loh. Malah MTS. Nah Bapak Ibu sekalian, ini polanya ya kalau kita lihat, ini makin tinggi jenjangnya, SMI menuju MTS menuju MA. Semakin tinggi jenjangnya, tuh gapnya negeri swasta makin besar. MI itu cuma segini ya. MTS coba lihat Bapak Ibu sekalian. Kalau MI swasta 28 dengan 55, ini 27 dengan 54 yang sangat baik dan baik. Ya, sedangkan yang negeri itu 63% MTS itu sudah sangat baik. 30% kategori baik. Jadi beda ya. Coba perhatikan dengan MA Bapak Ibu sekalian. Apalagi MA. MA itu yang sangat baik sudah 72%. Ya, maka dari itu ini rebutan ini, ya. Saya tahu ini MA negeri ini mayoritas akreditasinya A. Mayoritas. Pokoknya kalau madrasah negeri itu mayoritas A. Setahu saya begitu. Nah, swasta
ada yang A, tapi biasanya swasta madrasah swasta yang sudah langsung keren gitu ya. Tapi madrasah yang negeri itu mayoritas memang A akreditasinya, memang bagus akui. Cuma bagusnya itu karena kemandirian ya, atau bagusnya itu karena ya memang semuanya sudah disediakan oleh pemerintah. Itu yang harus ini Bapak Ibu sekalian ya. Baik, jadi secara persentase memang kesimpulannya madrasah negeri yang terkategori baik dan sangat baik jauh lebih banyak dibandingkan swasta. Persentase terbesar pada madrasah negeri adalah kategori sangat baik, sedangkan madrasah swasta persentase terbesar selalu pada yang cukup baik, yang baik saja, gitu ya. Yang persentase terbesar swasta itu di sini nih, yang warna biru, ya, bukan yang warna kuning. Nah, kira-kira gimana Bapak Ibu sekalian? Menurut pandangan Bapak Ibu sekalian, benarkah realitanya begitu? Di swasta memang hampir semuanya madrasah di daerah, hampir semua madrasah negeri memang sudah top semua. Ya Pak ya. Aspek budaya pengembangan diri juga sebetulnya masih bisa dinaikkan ini ya. Karena dana BOS ada. Selain dana BOS kan ada dana apa lagi ya di negeri? Ada kan? Atau BOS saja yang diterima oleh negeri? Ada kan yang lain-lain ya Ibu? Ya, mestinya dapat macam-macam itu ya. Mestinya masih bisa ditingkatkan. Proses pembelajaran sudah bagus, ini kaitannya pasti dengan mutu guru. Mutu gurunya mungkin sudah bagus, sangat bagus ya di negeri ya. Sarpras ternyata masih bisa diperbaiki. Manajemen. Nah, di antara kalau kita bandingkan negeri swasta ya Bapak Ibu sekalian, kalau swasta memang kategorinya baik semua, nggak ada yang sangat baik ya. Tetapi coba gap-nya ya Bapak Ibu sekalian, kita lihat gap-nya nih. Untuk pengembangan diri GTK, itu gap-nya antara negeri dan swasta jauh sekali. Negeri itu 78, swasta 69, kasihan. Ya, kasihan. Ini rata-rata ya. Kemudian hampir semuanya sih gap-nya besar antara negeri dan swasta, kecuali ya, ternyata negeri dan swasta itu kalau sudah masalah manajemen anggaran itu hampir sama. Karena kalau dana BOS itu kan sudah jelas ya penggunaan, pedoman penggunaannya jelas, pelaporannya jelas gitu ya. Jadi wajarlah kalau untuk aspek manajemen anggaran itu antara negeri dan swasta ya podo wae gitu ya. Kira-kira nggak jauh berbeda. Tapi kalau yang lain Bapak Ibu sekalian, kayaknya negeri itu memang kalau kedisiplinan mungkin lebih ketat karena ya barangkali yang masuk ke sana juga effortnya lebih berat. Tapi di sini nih pengembangan diri, kasihan jauh banget ini antara swasta dengan negeri ya. Termasuk sarprasnya juga demikian, jauh. Kira-kira begitu. Jadi budaya mutu negeri itu kesimpulannya itu memang jauh dibandingkan dengan MI swasta. Perbedaan mutu terbesar itu adalah ada di aspek pengembangan diri guru GTK dengan sarpras. Oke, baik. Saya masih menunggu DKI, belum juga hadir ya. DKI, next. Oke. Okay. Tapi undangannya mudah-mudahan sudah sampai ya. Oh hadir, kemarin hadir. Oh, baik. Ya. Baik, nah ini perbandingan antar provinsi ya Bapak Ibu sekalian. Antar aspek, antar provinsi. Nah, monggo, Bangka Belitung, kalau boleh kami tahu ini. Bangka Belitung itu meskipun tadi sedikit Pak, itu skornya tertinggi loh Pak di Sumatera Pak. EDM-nya. Kita juga sebetulnya pengen eksplorasi nih ya. Para madrasah itu mengisinya tinggi-tinggi nih Pak skornya Pak untuk Bangka Belitung. Nah, apakah betul dengan atau tidak ya Allah yang Maha tahu ya. Mudah-mudahan betul demikian. Tapi kami laporkan saja Bangka Belitung paling tinggi. Nah, Sumatera Utara paling rendah. Di antara ini ya rata-rata dari semua jenjang MI ini ya. Untuk ini ya. Sumatera Utara paling rendah. Untuk di Pulau Sumatera. Untuk di Jawa saya kira mohon maaf ini kelihatannya nggak kaget lah kalau Jogja itu memang akreditasi juga terus terang
terbaik, persentase yang dapat A itu terbesar. Ternyata berkorelasi ini ya. Apanya? Oh, karena sedikit ya, betul Pak ya. Boleh barangkali itu ya, sedikit, daerahnya sempit gitu ya Pak ya. Apalagi Pak kira-kira ya? Taat-taat gitu ya. Baik. Boleh Pak lah, boleh, pokoknya boleh membela diri pokoknya ini ya. Ya. Banten ini Pak, ada yang dari Banten ya? Di sebelah ya, Banten ya. Oh, Bapak nih. Banten tuh cukup banyak loh madrasahnya ya Pak ya. Ini memang mungkin karena ini banyak swastanya kita tidak tahu Pak. Tapi ini pengakuan madrasah Pak. Jadi hasil penilaian ini adalah hasil pengakuan sendiri, bukan hasil penilaian eksternal, bukan hasil penilaian BAN. Nanti akan saya analisis khusus ini dengan hasil akreditasi seperti apa. Ya, kira-kira berkorelasi atau tidak ya. Jawa Tengah, kalau Jogja iya, Jogja iya. Ya, Jawa Tengah lumayan lah di sini tinggi ya. DKI tadi ini tinggi karena cuma sedikit. Ya. Tapi lumayan sih jumlah madrasah totalnya di sini Pak. DIY betul sih Pak, cuma 174 ya. 174. Apa maksudnya adalah kalau ngurusin anak cuma sedikit lebih gampang gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan, tapi enggak kok. DIY itu korelasinya selalu positif dengan indikator-indikator yang lain. Nah, Bali ya, Bali ini madrasah di Bali ini, Bali dari sebelah ya. Oh, Bapak ada. Bali ini meskipun sedikit, wah ini mumpuni nih madrasahnya Pak. Alhamdulillah. Ya, kayaknya saya nggak tahu, Pemda Bali itu memberi bantuan juga nggak Pak ke madrasah? Oh enggak. Boleh berbangga nggak apa-apa Pak. Di sini boleh kok bebas. Masa kampanye sudah dibuka. Oke, jadi ini kita kasih warna biru ya Pak ya, bukan merah ya. Bali ya. Jadi 83 jumlahnya tetapi cukup tinggi. Nah teman-teman NTT dari sebelah ya. NTT ini yang memang perlu perhatian. Kalau saya boleh berkomentar, hasil sementara ini memang masih berkorelasi tinggi dengan akreditasi. Bali juga akreditasinya hampir sama dengan Yogyakarta. Bagus-bagus banyak yang A. NTT memang terus terang di sana banyak yang banyak akreditasinya nggak bagus. Yang saya masih penasaran itu adalah Nyun Sewu ya Pak ya, Bangka Belitung ya. Bangka Belitung itu di akreditasinya banyak juga yang belum bagus, tetapi di sini hasil pengisian EDM-nya tertinggi untuk wilayah Sumatera. Kalau Sumatera Utara kayaknya memang ya gitu-gitu memang ya. Ini bisa juga Bapak tadi mengatakan iya bubble tertinggi karena cuma 28 yang diurusi gitu ya. Ya kira-kira gitu. Next. Ini untuk MI ya. Ini lanjutannya Kalimantan. Ada yang di sini Kalimantan? Kalimantan berapa? Mana Pak? Selatan. Kalsel ya. Kalsel ya lumayan di sini. Tapi masih kategori memang Kalsel akreditasi juga masih banyak yang belum bagus ya. Kalimantan Timur ya memang. Bapak mengakui nggak kalau Kalimantan Timur lebih pendidikannya lebih maju? Kalau menurut Bapak ngakui ya? Ya kalau saya juga begitu. Kalimantan Tengah ada? Nggak ada ya. Kalimantan Tengah memang benar. Kalimantan Tengah memang banyak sekolah ini ya, saya nggak berbicara. Sekolah dan madrasah memang akreditasinya banyak yang nggak bagus. Maluku ya karena hanya membandingkan Maluku Utara dan Maluku, berarti ada yang lebih paling tinggi, meskipun sebetulnya skornya sama-sama rendah ini ya. Nah, untuk Sulawesi ini agak surprise ini ya, meskipun sebetulnya nggak menonjol sekali dibandingkan skor di provinsi lain. Kami membandingkan antar pulau ini ya. Di antara Sulawesi ini Gorontalo yang terbaik. Sulawesi Barat memang betul, memang masih banyak perlu perhatian di sana. Ada yang dari Sulawesi Barat di sini nggak ada? Gorontalo nggak ada ya di sebelah. Oke, nggak usah kita bahas. Papua juga di sebelah. Next. Oke. Kira-kira ya ini kesimpulan dari tadi ya.
Kalau dari provinsi tadi secara nasional ini Bangka Belitung kok tertinggi begitu ya, bahkan ngalahin di Yogyakarta dan lain sebagainya. Ini perlu diteliti. Nanti barangkali jangan kaget nanti kalau ada tim monitoring ke sana ya Pak. Oke. Kemudian di sini Sulawesi Barat. Next. Oke, kita lihat Bapak Ibu sekalian. Mayoritas madrasah, ini kalau dilihat butir-butirnya, itu kan ada butir A1 sampai dengan E3 ya. Memang mayoritas itu memilih 3, ya, level 3. Tetapi ada butir tertentu yaitu B4 dan D3 ini banyak yang secara sadar mengisi level 1 dan 2. Ya. B4 itu apa? B4 yang tadi, tenaga kependidikan itu artinya adalah banyak tenaga kependidikan di madrasah itu yang tidak aktif mengikuti kegiatan sejenis pelatihan, workshop, fintech, dan lain sebagainya. Ini masih campur negeri swasta. Mungkin saja dana bosnya nggak cukup ya Pak. Kira-kira gitu ya katanya sih. Boro-boro untuk ngirim guru ikut pelatihan. Untuk gaji guru saja udah empot-empotan gitu ya. Katanya begitu. Nah, apalagi yang D3 ya. D3 ini terkait dengan penyediaan media, alat peraga, dan lain sebagainya. Saya dengar juga dari teman di proyek ini bahwa karena mayoritas itu adalah untuk menggaji guru, gitu ya. Jadi untuk ini nggak dapat sulit untuk mengalokasikan anggaran untuk pembelian media atau alat pembelajaran. Ya. Kalau nggak salah di dalam bosnya madrasah itu tidak ada pembatasan persentase ya Bu ya. Ada persentase berapa persen maksimum untuk honor? Ada, maksimum ada. Ada, Pak. Oh, berapa persen? Kalau beda dengan swasta dengan negeri. Oh, negeri berapa? Kalau negeri itu maksimal hanya 30 ya. 30-an, swasta lebih besar kan? 60-an besar. Ya, dan karena lebih dari itu boleh asal ada izin dari Kemenaker. wow, dapat izin ya. Wajar ya kalau negeri batasnya lebih rendah karena memang mayoritas sudah digaji dari pemerintah ya. Oke, baik, next. Ini untuk MTS, MAN 2 Bogor itu kalau nggak salah kemarin itu dapat apa yang terbaik gitu dari lomba di IPB itu. Ya. Memang MAN 2 Bogor dengan MAN 21 Bogor itu juga saingan ketat gitu, antara dua MAN. Dan kedua MAN itu saingan dengan yang sekolah negeri kayak SMA 1, SMA 3. Jadi mereka juga beludak ya dipilih di sana. Dan menunjukkan yang masuk ke perguruan tinggi juga banyak lulusan-lulusan MAN. Di Bogor ya yang saya tahu. Nah, kalau di MAN negeri ini kategorinya semuanya sudah sangat baik. Tapi untuk kategori swasta, MAN swasta itu adalah kategorinya hanya baik kalau dia kategori. Gapnya makin jauh ya. Gap antara skor antara per budaya ini semakin jauh. 83 dengan 67. Wow. Ini lihat ini ruangnya di sini ya. Semakin jauh. Ya, kemudian sarprasnya juga demikian jauh banget. Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Kayaknya tahun 2020 polanya juga sama, 2021 sama, 2023 sama. Kira-kira kalau di Kemenak Pusat dulu kita ini ya, kita pernah membahas topik peningkatan mutu sekolah swasta gitu ya. Jadi memang banyak PR-nya untuk meningkatkan mutu-mutu di peningkatan mutu madrasah swasta. Memang banyak sekali PR-PR untuk pemerintah pusat untuk meningkatkan madrasah swasta. Next. Ini perbedaannya ya. Nah, ini kalau di ini masih Bangka Belitung lagi ya. Cuma yang geser ini adalah Kepri sekarang untuk MAN-nya. Ada dari Kepri? Ya, dari Kepri Pak, memang ini ada 36 lebih banyak sih yang mengisi dibanding ini. Tapi di antara Sumatera ini Bapak Ibu sekalian memang skor SKPM-nya Kepri ini paling rendah meskipun hampir sama dengan Jambi. Kemudian Yogyakarta lagi-lagi masih konsisten untuk daerah Jawa, yaitu Banten juga demikian masih paling rendah. Nah ini yang untuk ini Bali tetap ini NTB. Tadinya NTT, sekarang NTB. Untuk MAN-nya madrasah aliyahnya itu NTB yang paling rendah skornya dibandingkan NTT.
Tadi MI dan MTS NTT. Next. Oke, ini untuk Kalimantan, masih Kalimantan Timur selalu yang tertinggi, ya. Sekarang Kalimantan Selatan masih, Maluku juga masih demikian. Gorontalo juga konsisten ya. Daerah Sulawesi itu Gorontalo yang tertinggi ininya ya. Sulawesi Barat memang kurang kalau dilihat di sana. Oke, next. Ini Bapak Ibu sekalian, di Yogyakarta tetap masih yang tertinggi seluruh nasional, Sulawesi Barat terendah untuk nasional ya. Oke. Nah, ini sama Bapak Ibu sekalian, nggak usah saya bahas ulang. Ternyata tidak hanya di MI dan MTS, di MA pun masalahnya adalah B4 dengan D3, yaitu masih sedikit tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan sejenis untuk peningkatan kompetensinya. Yang kedua juga masih sedikit madrasah yang menyediakan media dan alat. Next. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi madrasah yang di Bintek 34.786. Tahun ketiga sudah komplit nih 34 provinsi ya. 34 provinsi. Katanya provinsinya sudah akan mekar ini ya tahun depan. Papua katanya sudah jadi ada tambahan 3 provinsi baru ya. Ini yang sudah di Bintek 49.260. Tapi apakah benar nih pertanyaannya? 15.190 ini sudah dari awal di Bintek, dia mengisi EDM berturut-turut atau enggak selama 3 tahun ya. Oke. Next, minus. Ya, waduh tulisannya kuning ya. Baik. Nah, ada masalah kabel ini. Ya, ternyata Bapak Ibu sekalian, dari 15.190 ini, yang mengisi 3 tahun berturut-turut itu hanya 11.813. Ini harus dijewer ini yang 4.000-an nih. Sudah dari 2020 ngisi, katanya ini semangat, terus turun lagi, sekarang kok tiba-tiba jadi 11.000 yang mengisi, terus yang 4.000-an kemana? 3.000 sekian ini kok nggak ngisi berturut-turut? Mestinya asumsinya kan dia harus ngisi berturut-turut. Nah, dari sana yang mengisi MI negeri nggak ada yang ngisi ya. Ini gara-gara kenapa ini ya? MI negeri yang tadinya mengisi kok nggak ada yang nggak mengisi begitu ya. Kalau MTS, MA, nah ini datanya ada ya, datanya ada. Ini harus katanya tim madrasah reform akan ngecek ini sekolah-sekolah yang nggak mau mengisi ini mana saja dan kenapa, pengen ditelusuri. 3 tahun berturut-turut kan mestinya mengisi terus. Next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian hasilnya ya, hasilnya. Ini sekali lagi, ini hasil hanya dari 11.000 madrasah yang mengisi 3 tahun berturut-turut. Wah, mengejutkan ini Pak. Turun Pak skornya, skornya turun. Dari 11.000 itu tahun 2020 itu skornya untuk setiap jenjangnya ya, termasuk untuk ini. Tahun 2020 ke 2021 itu naik tinggi. Wah, udah seneng kita. Teman-teman yang nangani proyek seneng. Bangga ini katanya. Lah, 2021 ke 2022 kok turun. Ini hanya ya. Oh, monggo selamat datang Pak Papai. Kita sambut dulu Pak Papai ini. Laporan tahun lalu saya mensuplai juga laporan bahwa ada kenaikan SKPM-nya, ya skor mutunya dari 2020 ke 2021 itu meningkat. Nah kok sekarang menurun begitu? Ini lagi dicari ini penyebabnya. Apakah kemungkinan memang menurun mutunya atau kemungkinan aplikasi EDM itu sekarang kan lebih mensuplai data-data sekunder ya. Ketika madrasah membuka EDM, di sana sudah dicantumin itu bagaimana status akreditasinya, bagaimana hasil aksinya dan lain sebagainya. Jadi mungkin saja ini pembelaan sebetulnya ya, pembelaan sementara.
Mungkin saja madrasah yang ketika ngisi tahun 2022 ini ketika mau mengisi EDM-nya, dia sudah merefleksikan diri data-data sekunder yang ada di dia itu seperti ini. Misalnya, saya dapat akreditasi C, masa mau ngasih nilai, mengekspresikan nilai yang tinggi banget gitu ya. Nah, kita sedang menganalisa, Pak Farman juga ingin menganalisa, kenapa ya tahun 2022 kok pengisian EDM-nya lebih turun. Atau jangan-jangan ada hubungannya dengan kebijakan-kebijakan pemberian bantuan. Nah, ini juga sedang masih hipotesis kita. Kalau saya tadi klarifikasi ke Pak Papai, saya bukan konsultan loh ya. Saya bukan konsultan dari ini firm. Saya cuma kalau pas lagi ada analisis EDM, saya diundang oleh project untuk menjadi narasumber untuk mengolah. Jadi day to day saya tidak tahu, Bapak Ibu. Nah, yang tahu adalah teman-teman yang mengawal project ini day to day-nya. Ini yang memang harus dicari ini penyebabnya. Kenapa ada penurunan terhadap madrasah yang 3 tahun mengisi berturut-turut. Nah, tapi nanti ada slide yang kita menganalisa dari yang mengisi tahun 2021 dan 2022. Kenapa? Karena yang tahun 2020 ini aplikasinya ada perbaikan ini. 2020 itu kan aplikasi yang pertama kali diluncurkan. Apakah mereka masih mencoba-coba, begitu ya? Kemudian ini juga demikian. Kemudian tahun 2023, kemudian baru Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada penurunan, mungkin ada penyebab-penyebab lain. Nah, kira-kira itu yang masih jadi hipotesis kita. Next. Nah, di antara yang mengisi 3 tahun berturut-turut ini, MI, MTS maupun MA, ini juga ada penurunan semua. Meningkat, menurun. Ini MTS juga meningkat terus menurun. Ini MTS meningkat juga menurun. Jadi ternyata ini terjadi di semua jenjang. Dan penurunannya itu konsisten. Ini berarti ada pola ini, ya. Naik dan turun semua ini, ya, baik untuk MI, MTS maupun MA dengan pola yang hampir sama. Ya, kira-kira begitu ya. Next. Nah, ini untuk MI ini hanya MI swasta saja, begitu. Polanya juga sama, naik terus menurun, begitu. Kalau tadi negeri swasta juga demikian. Next, Mbak. Kemudian ini adalah untuk yang MTS. Nah, MTS ini anehnya adalah yang negeri itu menurunnya lebih drastis dibandingkan yang swasta. Jadi yang biru naik, turunnya dia tahun 2022 itu di antara yang mengisi 3 tahun berturut-turut itu turunnya lebih drastis dibandingkan yang swasta. Swasta lebih landai turunnya dari 2021 ke 2022. Ya, malah hampir sama. Swasta itu dari negeri itu dari 79 ke 69, untuk swastanya dari 73 menjadi 71. Jadi dia lebih landai untuk 2021 ke 2022. Next. Untuk MA-nya juga sama polanya. Ya. Polanya ini adalah kenaikannya di sini dari 78 ke 85 kan luar biasa. Turunnya drastis ini yang untuk yang negeri, tapi yang swasta itu turunnya cuma sedikit ya. Dari 73 ke 71. Itu kira-kira ya Bapak Ibu. Oke, ini pola yang masih dicari ini. Kenapa ini 11.000 madrasah yang mengisi berturut-turut dari tahun 2020 sampai 2022 terjadi pola kenaikan dan penurunan yang hampir sama. Oke, next Mbak. Nah, sekarang saya akan memaparkan skornya, bukan dilihat dari kategori ya, dilihat dari skornya, itu yang meningkat itu 61%. Ya, skor ya, ada peningkatan dikit aja, itu sudah kita katakan meningkat. Skornya 61%. Yang tetap itu hanya 1%, hanya 189 sekolah dari 33.000. Tapi ada yang turun sih tetap, ya 38% itu dia turun, ya. Jadi kalau dilihat ini grafiknya begini, yang tetap 1%, yang meningkat 61%. Katanya sih kalau ini dilihat dari sisi target project, katanya ini sudah melampaui, gitu ya. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat dari kategori ini ya, dari kategori bukan dari skornya.
kategori yang sebelumnya. Jadi ini yang baris ini adalah tahun 2021, kolomnya tahun 2022. Kalau tahun 2021 yang tadinya sangat baik itu ada 8.306. Ini untuk semua jenjang ya. Kemudian ada yang menurun ini dari sangat baik ini yang tetap 52.444 menurun ada segini. Tapi yang tadinya kategori baik ada yang meningkat ya. Yang tadinya kategori cukup ada yang meningkat menjadi sangat baik dan baik ya. Yang kategori kurang itu juga demikian. Ada yang kemudian jadi sangat baik, baik dan cukup gitu ya. Jadi yang bawah ini adalah yang meningkat, yang atas ini adalah menurun. Nah, ini untuk jumlahnya ya. Jadi kalau dilihat persentasenya ya, dari persentasenya ini yang sangat baik, dia tetap sangat baik itu 63%, yang menurun menjadi baik itu 32%. Kemudian yang tadinya baik meningkat menjadi sangat baik itu 24%, yang tetap 65%, yang turun juga sini ada. Yang tadinya cukup, dia meningkat menjadi sangat baik itu 10%, meningkat menjadi baik itu 54%, dan seterusnya. Sehingga yang menurun itu ada 55.189, yang tetap 18.000 sekian, yang meningkat 94.000. Nah, saya berpendapat begini Bapak Ibu sekalian. Kalau yang sangat baik kan nggak bisa meningkat menjadi apa lagi gitu ya. Jadi kita lihat dari yang statusnya kurang dulu. Madrasah yang status awalnya kurang meningkat menjadi lebih baik. Jadi lebih baik itu berarti bisa sangat baik, baik dan cukup. Itu ada 92% dari total ini. Dari 1.206 itu yang meningkat itu 92%, yang tetap itu hanya 308. Kemudian madrasah yang status awalnya cukup itu menjadi lebih baik ya. Lebih baik itu artinya baik dan sangat baik itu 64%. Meningkatnya cukup banyak. Yang baik kemudian menjadi lebih baik artinya menjadi sangat baik itu 24%. Nah, sekarang yang sangat baik itu kan nggak mungkin meningkat. Jadi yang sangat baik itu memang tujuannya adalah mempertahankan. Jadi sangat baik. Jadi ada 63% itu yang madrasah yang mampu untuk mempertahankan peringkatnya menjadi sangat baik, tetap sangat baik ya. Kemudian madrasah yang mempertahankan statusnya tetap baik, kalau ini sudah tetap sangat baik itu 63%, yang tetap baik 65%. Jadi kira-kira Bapak dan Ibu sekalian kalau dilihat di sini sih perkembangan 2021 ke 2022 ini aplikasi EDM-nya sudah stabil, sudah sama butir-butirnya, maka ini cukup membanggakan ya, artinya cukup dapat dijadikan suatu presensi yang baik adanya peningkatan mutu. Apakah ini penyebabnya adalah salah satu diantaranya pemberian PKPA? Nanti ada sesi berikutnya setelah ini ya. Oke, next Mbak. Nah ini kalau diprediksi, kalau diperinci pembandingan budayanya ya, per disiplinnya ini juga demikian. Ini adalah untuk budaya apa ini Mbak? Ini persentase budaya mutu madrasah yang mengisi EDM aspek kedisiplinan. Ini per aspek ini Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi total dari 5 aspek. Ini adalah aspek kedisiplinan. Jadi kalau dilihat persentasenya yang kurang menjadi lebih baik itu sekian persen, yang cukup menjadi lebih baik 69%, yang kemudian yang baik menjadi lebih baik. Jadi yang tetap mempertahankan status yang sangat baik 61%, dan yang mempertahankan tetap baik 55%. Next, untuk aspek berikutnya. Aspek pengembangan diri ternyata dari kurang yang lebih baik sekian ya. Kemudian yang cukup menjadi lebih baik sekian. Nah, kurang lebih ini adalah untuk aspek pengembangan diri GTK. Next. Untuk pengembangan diri proses pembelajaran itu juga ada peningkatan yang dari kurang menjadi lebih baik itu ada 72%, yang cukup juga lebih baik jadi 65% yang meningkat. Nah, sedangkan yang tetap statusnya menjadi sangat baik, tetap sangat baik 60%, dan yang tetap menjadi baik 56%. Next. Itu proses, dan ini Sarpras agak turun persentasenya meskipun ada peningkatan untuk yang dari
kurang menjadi lebih baik. Next. Nah, ini aspek budaya, ya aspek budaya manajemen juga demikian. Ini cukup membanggakan karena mungkin saja pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh Kemenak terhadap madrasah ini ada yang meningkat. Sekarang sudah banyak yang menjadi baik-baik ini. Jadi yang kurang ini sekarang kalau dipikir-pikir dari sekian ribu itu sudah banyak meningkat jadi ini. Ya. Jadi sudah yang kurang baik itu tinggal sedikit, tinggal 1.300-an. Jadi yang lain sudah kondisinya ada sangat baik atau baik, kira-kira. Dari yang tahun 2021 ke 2022. Gitu, next. Oke. Nah ini adalah Bapak dan Ibu sekalian perjenjangnya. Saya kira mengulang saja kurang lebih ini kesimpulannya.